alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan taufik dan hidayat, karena hidayat inilah yang paling mulia di sisi Allah. Karena hidayat itu tercipta dari cahaya dan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan hidayat maka selamat hidupnya, pasti dijamin hidupnya. Tapi siapa yang dicabut hidayat, hidayat itu juga bisa dicabut. Bukan hanya diberikan saja hidayat, sewaktu-waktu bisa diambil sama yang punya. Makanya itu selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jaga iman hidayat ini, jangan Engkau palingkan. Ya, yang Engkau berikan hidayat Engkau ambil kembali, jangan ya Allah. Tanamkan hidayat ini, jadikan dalam sanubari keikhlasan, kezuhudan, ketawaduan, keakhlakan, sifatul karim. Jangan menjadi orangnya apa yang Engkau tidak ridhoi, yang Engkau tidak beri hidayat, yang Engkau palingkan. Sebab itu hanya doa yang bisa merubah takdir dan kudrat dan iradat Allah. Selain daripada itu nggak ada yang bisa berubah takdir Allah. Banyakkan berzikir, karena antara zikir dan hamba Allah itulah jarak Allah dan kita. Semakin jauh berzikir, semakin jauh kita kepada Allah. Begitu pula sholat, mesti khusyuk sholat. Nggak boleh bermain-main sholat, nggak boleh. Karena berbicara kita dengan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan. Hari ini kita bisa mengejek-ngejek orang, hari ini kita kerjain orang, hari ini kita jahatin orang. Ingat, ada balasannya. Dalam Islam tidak ada yang namanya karma, nggak ada. Itu karma Bali, Hindu, orang India, agama Hindu, karma. Kalau dalam Islam pembalasan namanya. Setiap kebaikan akan dibalas kebaikan, setiap kejahatan akan dibalas pula kejahatan. Lakukan dengan baik hidup. Jangan gampang-gampang marah, gampang-gampang benci, gampang-gampang bermusuhan, gampang-gampang sakit hati. Itu buang sifat syaitan. Itu semua sifat-sifat syaitan. Orang yang mempunyai sifat pemarah, mempunyai sifat pendendam, tidak bisa sukses hidupnya. Karena dia selalu memikirkan masa lalunya yang kejam, yang keras. Minta ampun. Makanya sama Allah disuruh ada sholat taubat, supaya kita selalu meminta ampun kepada Allah. Karena sifat manusia itu kejam, keji, lagi pelit. Sifat manusia itu pelit. Makanya dalam Islam, bersedekahlah dari yang kaya untuk yang miskin. Begitu. Supaya kita tidak menjadi orang yang pelit. Sesungguhnya orang pelit tidak akan masuk surga. Makanya yang miskin juga jangan pelit juga. Senyum itu pahala bagi orang miskin. Sholat Jumat itu haji buat orang miskin. Makanya jangan kita meremehkan ibadah yang kecil itu. Karena ibadah yang kecil itu di sisi Allah sangat besar. Karena Allah tidak melihat ibadah yang kita kerjakan itu susah payahnya, tidak. Tapi Allah mau melihat keikhlasan kita. Tidak main-main dalam sholat, khusyuk, serius dalam ibadah. Dalam kehidupan, hidup adalah bersandar gurau, berbicara, berngobrol, bersilaturahmi. Itu hidup. Jangan sesama muslim mempunyai sifat benci, tidak boleh. Siapapun itu, dia Islam tidak boleh dibenci. Yang boleh membenci hanya yang menciptakan. Kita tidak bisa menciptakan, makanya kita tidak boleh merusak.
barang tidak boleh dirusak, sendal baju tidak boleh dirusak, nggak bisa bikin. Nggak boleh merusak. Jaga perasaan kawan kalau berbicara, jangan menyakiti hati orang. Kamu jelek, sudah tahu mukanya jelek, tapi kan ciptaan Allah, bagi Allah ciptaan Allah sempurna. Dalam Al-Quran kan Allah ciptakan manusia dengan sempurna. Kita nggak boleh. Tapi kan saya jujur, saya ngomong apa adanya, saya ngomong di depan. Tetap tidak boleh berbicara yang melukai hati seseorang. Jujur itu pahit, tapi bukan menghina seseorang dan melukai hati seseorang. Cuman pahit, tapi bukan menghina. Cuman pahit, tapi bukan melukai. Pahit itu apa? Pernah rasa pahit nggak? Nah, kayak begitu jujur. Tidak enak di mulut, tapi enak di hati, lega. Orang yang jujur itu lega. Oh, sudah tenang saya. Ada hutang sama si Fulan belum dibayar saya. Nanti diingatkan terus ya. Atau ada janji. Oh, janji itu harus ditepati. Ya. Pak Kiai datang dari jauh-jauh. Dulu pakai sama Abah ya, dekat ya, sama almarhum Habib Segapnya. Sama Abah dulu. Pak Kiai alhamdulillah sehat, panjang umur, cager. Orang Sukabumi. Pak Kiai pesantren di Sukabumi, punya pesantren, punya masjid, punya santri juga. Ini orang besar. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang berilmu. Sebab itu kenapa negara Indonesia tidak maju-maju? Karena tidak memuliakan orang-orang yang berilmu, yang dihormati orang-orang yang berduit. Sebab itu dalam hadis Nabi, orang-orang berduit itu tidak boleh dihormati. Yang boleh dihormati itu hanya orang-orang yang berilmu. Betul Pak Kiai? Dalam hadis Nabi itu. Kalau kita menghormati orang karena uangnya, dosa besar. Kalau kita menghormati orang karena dia kesolehannya, ilmunya, itu pahala. Tapi karena dia pejabat, punya uang banyak, kita cium tangannya, kita jilat kakinya, itu dosa. Nggak boleh. Karena kalian orang beriman itu lebih mahal dari uang. Satu ginjal bisa 4 miliar. Satu kaki bisa 10 miliar. Satu jantung sudah 20 miliar. Oksigen yang kita hirup setiap hari ratusan miliar. Jadi jangan miskin mental. Faham? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah ba'da al-jum'ah.